Nah, kadang-kadang kita nggak boleh mengidolakan seseorang itu terlalu berlebihan. Ya, misalnya kita selalu membanggakan budaya Barat atau bule. Waduh, kalau ngeliat bule kayaknya bagaimana gitu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa video yang positif, ada juga yang kurang positif nih teman-teman. Jadi ada wawancara antara bule dengan warga lokal yang bilang katanya kalau Indonesia itu standar kecantikannya itu ya begini, begini, begini. Nah, kalau di luar itu bagaimana Bang? Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya, diaktifin juga notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman ya sekali lagi yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol notifikasinya. Nah, ini ada beberapa video yang nunjukin kelakuan bule pada saat di Indonesia. Kalau di Bali itu banyak banget kejadian-kejadian apalagi yang menyangkut dengan bule. Ada yang bisa diambil sisi positifnya, ada yang kadang ngeselin juga. Nah, itu pentingnya tegas gitu ya teman-teman, kayak di pemerintah daerah di Denpasar juga mungkin udah bertindak tegas terhadap bule-bule memang kelakuannya itu bad attitude banget ya teman-teman. Jadi di sana ada kayak tokoh masyarakat yang memang sudah biasa menghadapi bule-bule yang attitude-nya buruk nih teman-teman ya. Ini kita lihat ada beberapa kelakuan bule-bule di Indonesia, dan tentu saja yang nggak ketinggalan adalah komentar-komentar dari netizen, dari kalian semua terutama, yang bakalan gua bacain hari ini teman-teman ya. Kita cek aja di video pertama. Kelakuan bule-bule di Bali makin meresahkan. Walaupun punyanya besar, tapi memang pikirannya itu kecil. Waktu kita kecil, seringkali diceramahi, contohlah orang Barat. Orang Barat bisa itu, bisa ini, bisa. Ternyata pas sudah dewasa, sama saja. Saya ini heran, sudah 2025, kenapa bule masih ada bonceng 3? Jangan-jangan mereka pikir itu keren. Sudahnya bonceng 3 tidak ada helmnya. Minimal tahu diri lah itu. Itu cuma motor Vario dinaikin 3 orang besar-besar. Tapi terkadang ada yang bikin ku bingung. Ada saja ojol yang mau bawa 2 penumpang. Kalau penumpangnya anak-anak, ya enggak apa-apa. Ini dewasa-dewasa. Semisal aku pergi ke Singapura, aku sewa motor dan aku bonceng 3, nggak pakai helm pula. Gua yakin orang Indonesia pun tidak mau. Bukannya nggak mau, tapi malu. Itu makanya ku bilang norak. Bule-bule di Bali itu norak. Saya tidak ada masalah dengan helm-helm kucing. Tidak, saya senang melihatnya karena memang safety. Selain itu helm safety, helmnya lucu. Tapi kalau sudah bahas bonceng 3, aduh, kalian memang norak. Aku ndak habis pikir. Mungkin di negaranya juga seperti itu. Saya komplain seperti ini karena kebanyakan bule yang bonceng 3 daripada lokalnya. Mendingan tidak usah berlibur. Bikin malu saja, norak kulihat. Sekarang ada opsi go-car bos. Gokar, 4 penumpang pun bisa dibawa. Kita itu tidak apa-apa kalau bonceng 3, isinya 2 dewasa, 1 anak. Ini 3-tiganya dewasa. Pikiran sudah dewasa, tapi memang otak memang mengecil ya. Bajunya saja yang branded, tapi tidak modal. Aku pun kalau pergi ke negara orang tidak sampai seperti itu. Intinya ketika kalian berada di tempat orang lain, tinggal di sana pula, ikutilah aturannya. Makasih. Ini ada curahan hati dari si abangnya nih, ada akunnya namanya Han. Si abang itu resah banget ya ngelihat kelakuan bule di Bali yang bonceng 3. Udah itu gede-gede semua lagi ya. Kalau misalnya bonceng 3-nya 2 dewasa, 1 anak-anak, it's okay lah ya teman-teman. Nah, ini ditambah lagi udah bonceng 3 kagak pakai helm. Waduh, bener sih meresahkan situ ya teman-teman. Gimana kalau sampai terjadi kecelakaan? Itu akibatnya bisa fatal. Aduh, jangan ditiru ya. Walaupun di Indonesia juga masih banyak yang seperti itu. Mudah-mudahan setelah nonton video ini jadi sadar ternyata kelakuan seperti itu norak gitu ya, dibilangnya apa yang nggak pantas gitu lah ya, kayak memalukan. Nah, ini aja udah ada yang protes nih teman-teman. Ini yang berkomentar ada 4, kita lihat ya tuh. Tahu nggak kenapa norak ya? Karena bule ke Indo itu kebanyakan bule yang miskin. Kalau yang bule ke negara maju mereka bule yang kaya. Ketiga, pertama, kedua. Kagak ada yang komentar lagi. Kita lihat video yang lain lagi dah. Dla Azji ludzi większości jest jeszcze naprawdę coś egzotycznego dla nas. Takie białe, niebieskie oko, blondy, no. U was jestem zaskoczona, jak słyszałem, bo ruda takie dla was włosy, ruda. No, źle dla was. Ale dla nas może ruda to jest piękna. No,
artis ya Ruda. Tu u nas, powiedz ci osoba tu mieszkała, będzie artyst. I w Szkocji słyną, że faceci też rodzi. O, Dużo, dużo. u nas na Bali to piękna Ruda jest. O, co, czarne włosy głównie? To ciemno, tak jak rolnik kasta normalny. A to, róbmy zdjęcie do tego. Nah, ini aku ambil dari akunnya Komang Polan ya, teman-teman ya. Ini kayak ngobrol tentang masalah warna rambut. Kalau di Indonesia, warna rambut merah itu udah cantik banget ya. Nah, ini justru kalau bule katanya suka rambut-rambut yang berwarna hitam. Waduh, kita lihat komentarnya, ada 10 komentarnya ya, Kak ya. Tuh, Bang ikut kursus kah? Belajar bahasa itu asing banget soalnya. Enggak bang, aku belajar secara otodidak dan dari tahun 2016. Waduh, Bedugul masih sangat indah beli terakhir pas SD ke sana. Sekarang anak satu. Ya, tuh. Ya, itu tadi ya teman-teman. Jadi standar kecantikan, standar apa ya, menariknya seseorang terhadap orang lain itu beda-beda ya. Tergantung selera sih ya teman-teman. Kita lihat video yang lain lagi dah. Beberapa hari lalu kita tahu bahwa di Bali ada sedikit masalah ya di daerah Canggu, bule sama security. Nah, jadi permasalahannya ini suara tokek. Dia juga mau ngonten, ya nggak apa-apa. Saya lanjut. Jadi beberapa hari lalu kita lihat di berita sosial media, bule berantem sama security di daerah Canggu dan itu perkelahiannya keren banget. Sudah seperti di film-film kungfu lah seperti itu. Dan kita lihat bahwa beberapa bulan terakhir yang menjadi kasus di Denpasar di Bali itu yang paling banyak orang dari timur, dari NTT. Kebetulan saya juga dari NTT guys. Jadi dalam hal ini kejahatan, pertengkaran bukan masalah dari suku mana atau dari negara mana. Semua itu ada penyebabnya, ada unsurnya. Makanya terjadilah perkelahian seperti itu. Dan saya lihat cukup miris juga ya, karena itu udah mainnya pakai. Nah bayangkan kalau waktu itu, contohnya kayak di luar negeri, di Amerika sana, itu pasti. Nah, kalian tahu kenapa itu bisa sampai terjadi? Alasannya simpel saja. Kenapa orang tuh bisa sampai berani? Yang pertama, penyebab utamanya adalah mabuk. Orang, seciut-ciutnya orang, sepenakut-penakutnya orang, dia lebih jago daripada Rambo, geng. Lebih hebat daripada Komando. Lebih jago silat daripada Jet Li. Nah, ini kalau orang sudah dipengaruhi, maka akan lebih berani, lebih beringas. Maka terjadi susah diatur. Yang kedua adalah kelompok yang banyak. Nah, sejago-jagonya orang kalau udah pasti jago. Dan tidak hanya sampai di situ, karena ada banyak dukungan. Di situ kan dia nggak sendiri, kita lihat mereka berbanyak. Jadi berkelompok. Nah, alasannya simpel. Kalau sudah mabuk, pasti seperti itu. Makanya, kalau kita boleh minum, minum yang secukupnya. Minum yang sewajarnya. Kalau udah minum sampai sudah sembarangan, maka otak juga sudah kacau. Itu benar. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada ya tetap waspada, tetap jaga diri supaya kita menciptakan Bali yang aman, yang damai. Hingga hanya di Bali, dimanapun lah kita harus ciptakan sesuatu yang aman ya. Ini ada akunnya dari Kokomang ya teman-teman. Ini menanggapi soal ricuh atau ributnya bule vs security di Canggu. Nah si abang itu ngejelasin kalau sebenarnya penyebabnya adalah ketika orang itu sudah mengkonsumsi lebih, dia akan menjadikan lebih lebih berani. Ibaratnya kata dia kalau misalnya orang yang bermental ciut pun kalau ada bakal jadi berani, didukung dengan supportnya, sistemnya. Jadi ada lingkungan, jadi dia itu nggak sendirian. Ada beberapa orang di situ berkumpul jadi satu dengan keadaan yang sama, misalnya mengkonsumsi alkohol ya sama-sama jadi berani gitu ya teman-teman ya. Nah itu mungkin salah satu faktor yang mungkin kata si abangnya adalah penyebab dari keributan di Canggu nih teman-teman. Kita lihat komentarnya, ada 107 komentarnya ya. Semoga sehat selalu bang, salam dari Jawa Timur ya tuh. Karena abang orang NTT jadi saya like, komen, katong bersaudara. Iya, like, komen juga dong video ini ya. Ya. Malah gue kira orang Cina bukan NTT. Iya tuh. Orang kalau benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain tapi letak diam. Tumbang cuy, tumbang ya. Kita lihat video yang lain dah. Bali panas nih, Bali panas.
Tunggu nih ya. Viral detik-detik bule cewek santuy berendam di selokan diduga saking tak tahannya dengan panasnya Bali. Ya Allah, Mbak, itu selokan, Mbak. Mungkin karena selokannya jernih kali ya, dikiranya ini memang air yang buat mandi. Tapi memang selokan di Bali itu ada beberapa tempat yang jernih ya. Nih kita lihat. Woi, lagi santai kawan. Makan. Elah-elah dunia kawan. Bali panas wih, kita lihat komentarnya ada 2.800 sekian komentarnya, kayak dikiranya selokan Indo kayak selokan di Jepang kali ya. Kenapa harus diselokan sih ya, pantai terbuka lebar loh ya, lebih panas kali Kak ya. Sepanas apa sih di Bali Kak sampai dia di situ ya. Kakak yang nanya ini mungkin orang Indonesia udah biasa dengan 32 derajat kali ya Kak ya. Tuh majikannya orang Bali nggak apa-apa, jangan diganggu. Emang sepanas apa ya Bali tuh guys. Bule nih kok pada liatin gue ya. Ya iyalah Kak, itu di ya Kak ya. Tuh vibesnya tuh kayak di Pridavan ya, ngelumurin apa sih, ngerumunin orang asing. Bule ketemu bule belum tahu panasnya melihat dia dengan yang lain. Wah, gitu lah, video yang lain aja dah kalau gitu dah. Bagaimana kamu bicara bahasa? Saya belajar bahasa Indonesia di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia 5 tahun. Saya ada kuliah di Malaysia. 5 tahun? 5 tahun Lama ya. sekali? Lama. Sama Indonesia, Brunei, di Indonesia sama-sama bahasa. Kamu kerja apa di sini? Saya ada travel agency di Jakarta. Lagi saya remotely kerja sama Saudi. Wow, keren. Kamu dari mana? Selandia Baru. Saya dari Palestina. Palestine, eyo! Tunggu. Ini ada dua orang bule ngobrol pakai bahasa Indonesia. Dan yang anehnya si bule yang baju hitam ditanya, bagaimana kamu bisa bicara bahasa Indonesia? Saya lama tinggal di Malaysia. Nah, tinggal di Malaysia, tapi dia justru bisa bahasa Indonesia. Bagaimana ceritanya? Agak gargor kepala dulu, kita cari di kolom komentar, siapa tahu ada jawabannya nih Kak ya. Tuh, kenapa nggak fasih bahasa Melayu ya? Nah, ini pertanyaannya sama kayak gue, ini ada 14 komentarnya ya Kak ya. Sabar, tahan ya. Contoh bahasa Indonesia sangat disukai. Ini sama pikirannya kayak gue, kenapa lu bisa lancar belajar bahasa Indonesia tapi lu tinggal di Malaysia gitu. Tapi tadi dijelasin dia ada kerjaan juga di Jakarta gitu ya teman-teman. Mungkin waktu di Jakarta dia bener-bener intent belajar bahasa Indonesianya, dan mungkin begitu pindah ke Malaysia di sana juga menggunakan bahasa Indonesia, ketemu juga dengan orang-orang Indonesia juga, dan bahasa juga agak mirip sih ya teman-teman ya. Aduh, kita lihat video yang lain lagi dah. Ini parah nih. Nah, tunggu. Ini parasi. Ini bule mungkin yang udah kelamaan tinggal di Indonesia. Jadi ikut-ikut makan di warteg nih ya teman-teman ya. Bule terlalu lama tinggal di Bali. Bener nih captionnya nih ya teman-teman. Kita lihat ada 900 sekian komentarnya. Kalau bule di Bali itu pilih minumannya itu temulawak ya. Fix dia udah kelamaan di Bali. Oh, kalau ada bule minumnya temulawak, fix dia udah kelamaan di Bali. Bener ya Kak itu. Bule itu seleranya dah warteg sekarang karena kelamaan di Indonesia. Nanti pulang ke negaranya bingung dia nyari warteg nggak ada. Iya juga sih ya Kak ya. Tuh, hati-hati loh, bentar lagi bulan puasa, jangan sampai mereka ikut war takjil juga. Nah, ini yang dikhawatirin ya. Mereka kan kagak puasa ya teman-teman ya. Sementara kita umat muslim yang puasa masih nunggu sampai maghrib, sampai azan buka puasa. Tapi takjil udah pada diserbu nih sama mereka ya teman-teman ya. Waduh, kangen juga nih suasana itu ya. Ini kita lihat video yang lain lagi dah. Oke, jadi ngiler juga nih ya Bang Bule ya, ngelihat bule lagi makan mie ayam. Waduh, ini kayaknya udah kelamaan di Indonesia atau memang baru pertama nyoba menu Indonesia nih teman-teman ya. Gue yakin pasti bakal ketagihan ya teman-teman ya. Kita lihat komentarnya ada 591 komentarnya ya. Semua makanan Eropa di Indonesia, tetapi makanan Indonesia tidak ada di Eropa. Keren kan Indonesiaku? Ya, lu belum tahu ya saus botol terbuat dari apa Bang? Pengen bikin dia nggak makan lagi ya? Seharusnya kita support ya
aja biar dia selalu makan makanan khas Indonesia. Waduh, netizen ada aja ya teman-teman ya. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun banyak turis yang datang, kita juga harus menjaga identitas kita. Jangan sampai mereka berbuat semena-mena di negara kita ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel gue minta dibantu diklik tombol subscribe-nya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.